Kalau kami mendapatkan amanah, itu disebut dengan kartu Batam Bahagia. Kartu Batam Bahagia. Jadi dari mulai seorang anak dikandung, dia lahir, sampai dia kemudian kita bicara soal orang tua, lansia, dan juga ada yang meninggal, pasti ada pemerintah kota di situ melalui program kartu Batam Bahagia. Kami kan ingin semua kita bahagia. Bahagia, pasti. Semua orang pengen bahagia. Kalau tadi dari segi pendidikan, sosial nih Pak. Tapi untuk segi yang lapangan kerja. Oke. Oh iya. Tadi kan ada satu lagi Pak yang kita pernah bincang masalah kartu kesehatan itu BPJS. ya, Ya, itu masuk di kartu Batam Bahagia. Jadi intinya bahwa mereka, terutama yang mau di kelas 3, itu kami akan melalui kartu Batam Bahagia ini ya BPJS yang untuk kelas 3 itu ditanggung oleh pemerintah kota. Gratis. Asal mereka mau dimasuk di kelas 3. Kalau mau lewat dari itu ya tentu berarti mampu dan silahkan membayar sendiri. Kira-kira begitu ya. Bisa dicatat ya, Iya. Tribuners. Ya, nah mengenai pekerjaan memang tadi sudah sampaikan kami komit untuk menumbuhkan ekonomi Batam minimal 7%. Masih Tapi tentu itu bertahap ya, karena kita tahu sekarang sedang kondisi Pandemi. COVID, maka harus ada solusi-solusi kreatif. Ya. Kita tidak boleh menyerah dengan, waduh pandemi nggak bisa apa-apa, enggak. Dan saya melihat banyak contoh dan potensi yang ada di Batam, kita masih bisa mendorong sesuatu untuk pertumbuhan kota Batam, dan kita harapkan recovery-nya lebih cepat. Ya. Tentu manufaktur tetap harus kita dorong, kita undang investor. Ya. Kita undang investor, lalu ada beberapa proyek infrastruktur yang bisa kita dorong juga yang menarik investor gitu ya. Tapi ada potensi yang luar biasa, dan saya kira saya pernah buktikan waktu saya menjadi kepala BP Batam, yaitu pariwisata. pariwisata. Ya. Pariwisata itu fokus di sana karena dampaknya itu luar biasa. Dampaknya itu juga ke ekonomi rakyat. Siap. Tapi memang di sini pemerintah harus berada di garis depan, ya, mendorong event-event yang didukung oleh pemerintah, memberikan kemudahan kepada pelaku pariwisata di sini. Kita bersama-sama ikut mendorong kreativitas anak-anak. Kita mengajak masyarakat membuat satu ide-ide event yang menarik gitu ya. Ya tentu saya tidak bisa cerita di sini semua karena pendek, tetapi saya sangat yakini kita mampu. Waktu itu saya 1 tahun di BP Batam, meskipun itu memang bukan tugas kami utama, tapi saya bertanggung jawab untuk mendorong ekonomi Batam. Maka dengan kegiatan kami pada saat itu jumlah wisman meningkat 300.000 orang, yang tadinya flat di 1,5, 1,4, tahun itu jadi 1,7 Di 2018 kemarin. ya. Jadi masih banyak sebetulnya, dan kami tidak perlu juga membuat ide yang baru karena contoh-contoh banyak, tinggal sekarang dimodifikasi dengan kondisi di Batam. Dan saya harap pemuda-pemuda masyarakat, ayo kita kreatif, pasti kita bisa gitu. Saya ada event. Ya, bikinnya event. Tapi kita rindu sama event, Bang. Ya, bahkan ada satu kota ya, saya nggak usah sebut namanya gitu ya, dalam keadaan COVID ini malah dia meningkat. Event ya, Pak. Karena apa? Karena mereka komit bersama-sama, sehingga apa yang dilakukan, misalnya hotel, restoran dan sebagainya betul-betul diminta untuk jaga protokol, tapi kemudian diberikan sertifikat. Sertifikat, dan itu diviralkan, sehingga masyarakat kemudian yakin ini aman kalau datang ke kota itu. Siap. Ya? Iya. Makanya saya bilang tadi, tapi mereka nggak main-main, bukan cuma sekedar sertifikat, betul-betul dikontrol, dilihat. Bahkan hotel misalnya dalam 1 minggu 5 hari mesti bekerja, tapi 2 hari itu libur. 2 hari untuk apa? Untuk membersihkan, untuk supaya clear lagi gitu. Nah,
cara-cara seperti ini itu yang saya kira menjadi potensial di medical juga misalnya. Dengan tutupnya Singapura, kan banyak saudara-saudara kita dari yang tadi ke Medan atau kemana. Nah, kalau kita bisa, yuk para pelaku medis di Batam, kita sama-sama nih, ini kesempatan nih, orang-orang pada nggak bisa ke Singapura atau Malaysia, kita raih itu. Ya ini jemput bola juga, selain kita meningkatkan kapasitas sendiri, tapi jemput bola. Jadi buat saya masih banyak cara kreatif yang bisa kita lakukan. Ya intinya pantang menyerah dengan keadaan. Iya, ekstra kerja banyak keras jalan gitu. menuju ke Roma. Menarik ya. Iya. Tapi satu lagi masalah yang selama ini masih jadi perhatian utama juga kan masalah lahan. Oh iya, masalah lahan. Ya, oke. Itu gimana tuh Pak? Ya, saya kadang-kadang kan orang bilang, ini kan kampanye jual kecap, selalu kecap nomor 1, nggak pernah kecap nomor 3 gitu ya. Tapi kan dari track record bisa lah dijadikan salah satu bukti gitu ya. Nah, misalnya nih waktu saya sebagai kepala BP, karena ini masalah di Batam tentunya, ya kita tahu ada isu-isu mengenai salah satunya kampung tua, ya, isu mengenai sertifikat tanah-tanah perumahan, tanah-tanah penduduk yang ada, lalu pelayanan yang lambat gitu ya. Nah, saya waktu itu membuktikan ada satu kampung tua yang sudah kami selesaikan isu legalitas lahan mereka. Ya. Lalu kemudian juga ada pelayanan kami yang lebih cepat lagi, ya, sehingga kami jemput bola. Waktu itu kita ada yang namanya pelayanan keliling ke kantong-kantong perumahan yang tadinya mereka tidak paham bagaimana cara membayar iuran dan sebagainya, itu kemudian mereka paham dan mereka membayar, sehingga pada saat tahun itu BP Batam mengalami surplus anggaran, ya. Tapi juga tanpa membebani masyarakat gitu. Lalu ya ada lagi lahan yang memang bersengketa, ya kita selesaikan. Ada masyarakat yang sudah tinggal di situ bertahun-tahun nggak punya sertifikat, dan ternyata developernya nggak ada, ya udah saya bilang berikan ke mereka, gitu ya. Nah, tentu memang permasalahan itu banyak, berbeda-beda, tapi dengan komitmen ingin memberikan solusi terhadap itu, kita yakin pelan-pelan itu bisa, ya, karena memang kompleks di Batam, ya, termasuk juga orang yang sudah punya lahan kemudian tidak membangun, ya udah kita cabut kecuali mereka komit untuk berinvestasi lagi di sana. Masalah UWTO, saya kira itu masalah yang juga harus kita selesaikan. Dan saya mengatakan, pernah saya jawab di Facebook, ya, bahwa soal gratis dan tidak ini harus kita lakukan secara adil, ya. Bukan kita bicara ukuran lahan yang 200 meter atau 100 meter. Kadang-kadang yang tanah 100 meter pun bangunannya sudah mewah. Apalagi 200 meter ada yang bangun mewah gitu ya. Tapi kita lihat kondisi keadaan daripada masyarakat. Ya, artinya kalau mereka memang 100 meter itu kondisinya ini, harus kita pertimbangkan untuk mereka diberikan keringanan, kalau perlu ya memang dengan gratis gitu, ya. Tapi begitu mereka mampu, ayo kita sama-sama. Tadi makanya saya katakan gotong royong, ya. Gotong royong, yang mampu membantu yang tidak mampu tentu kita bantu. Tetapi begitu mereka berkembang maju, nah ayo saatnya sama-sama kita membantu yang lain. Saya kira itu. Jadi memang lahan masalah, tapi pasti selalu ada solusi kalau kita memang punya niat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau kita ini kan pengalaman di kepala BP, ya. Jadi paham. Pak, tadi kalau Bapak ada nyinggung soal kesehatan nih, bentar. Ini kan terkait juga sama pandemi, dan Bapak juga pengen lihat Batam ini juga orang berobat nggak perlu ke luar negeri, ya kan Pak? Apalagi di situasi yang mereka nggak bisa ke luar negeri. Bagaimana tuh maksudnya meningkatkan tenaga medis atau meningkatkan kepercayaan masyarakat nih bahwa rumah sakit kita juga bagus loh, gitu Pak? Ya memang sekali lagi bahwa ini otoritas, itu pemerintah memang harus ada di depan di sini, ya. Karena protokol kesehatan ini pun juga kebijakan pemerintah. Artinya kita harus tegas betul-betul, gitu ya. Memberikan reward kepada yang melakukan, memberikan sanksi kalau yang tidak melakukan. Karena ketegasan itu diuji, dan itulah yang akan menjadikan kepercayaan oleh pemerintah orang lain. Begitu kita misalnya melihat ada yang
tidak melakukan itu kita sanksi, apakah ditutup atau didenda. Sebaliknya kalau yang melakukan kita kasih reward misalnya tadi sertifikasi atau urusan lainnya kita mudahkan, nah, itu akan memberikan semangat sama orang untuk memang kita harus disiplin. Ya. Jadi makanya jadi saya kira memang tetap protokol kesehatan kita lakukan dengan tegas gitu ya. Tapi tadi begitu tegas tadi, kalau mereka melanggar kita berikan sanksi, tapi dengan edukasi, berikan kesempatan. Tetapi kalau mereka misalnya memberikan ikut disiplin, ya kita kasih reward. Reward bisa dalam bentuk apapun, sertifikat dan sebagainya, itu menjadi salah satu kita promosikan usahanya mereka. Bisa. Ya. Gitu pernah. Seru nih. Tapi kalau untuk kedepannya masih kalau di bidang industri Pak, itu industri masih manufaktur ya? Ya, jadi bagaimanapun kita masih lihat industri manufaktur itu menjadi salah satu pencipta lapangan kerja yang terbesar di Kota Batam. Ya. Potensi masih ada. Masih banyak kok orang yang ingin datang gitu ya ke Batam berinvestasi. Termasuk juga kita juga harusnya memang menarik kesempatan pada saat adanya perang dagang antara Cina dan Tiongkok gitu ya. Ada banyak industri yang mau keluar dari sana. Kita memang seharusnya jemput bola. Berikan itu kepastian kepada mereka. Kuncinya juga kepastian. Ya. Kita sudah punya lokasi yang bagus. Tapi jangan sampai mereka datang ke sini kemudian mereka terombang-ambing dengan ketidakpastian, bahkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka dari sisi aturan, maka mereka pasti kemudian akan kabur dan akan menceritakan ke orang lain. Jadi kita tidak bisa menunggu di sini. Kalau begini kita harus jemput bola, banyak cara. Tidak harus datang ke sana, kan sekarang lagi zamannya Zoom, webinar. Ya, asal kita punya akses kedutaan di sana, tolong dibuatin gini, kita siapkan itu. Tapi kitanya sendiri memang harus siap. Dan kita melihat potensi-potensi yang saya lihat belum digali dan bisa cepat kita ambil, kita raih gitu. Ya memang kalau saya harus terus semua ini waktunya nggak cukup. Tapi saya siap kalau kita mau diskusi sama teman-teman atau kawan-kawan pemirsa sekalian mau bertanya mau tahu lebih lanjut mengenai apa sih kalau kami Pak Lukita Basit nih janji 7% emang bisa, emang mau ngapain mereka gitu. Silakan, kami siap gitu. Kita mungkin nanti ada yang bertanya itu dijawab. Gini, tapi sebelum itu kan tadi yang Pak Lukita bilang tuh boleh dikatakan sekedar janji. Maksudnya bukan sekedar janji, baru berjanji. Nah, sebelumnya kan Pak Lukita sudah 5 tahun ya menjabat. Tentu keberhasilan itu kan jadi poin untuk meyakinkan masyarakat juga. Kira-kira apa sih keberhasilan selama 5 tahun beberapa tahun ya? Cuma 1,5 tahun, 1 tahun 3 bulan tepatnya. Ya mungkin bisa dilihat lah ini data yang fakta bisa dilihat di BPS maupun di BP Batam gitu ya. Mengenai pertumbuhan saja gitu. Pertumbuhan waktu saya masuk di Oktober 2017, Kepri dalam ini mana Batam mempunyai dominan itu tumbuh di bawah 2%. Pada saat saya selesai di BP Batam tahun 2018 akhir itu triwulan 4 Batam sudah tumbuh, Kepri sudah tumbuh 5,3%. Ya. Kemudian pariwisata tadi sudah bilang dari level 1,4 juta menjadi 1,7 juta orang yang datang. Ya. Di BP Batam yang sendiri budgetnya BP Batam yang tadinya direncanakan defisit minus 300. Di akhir tahun kami selesai waktu itu dengan tim itu positif 144. Jadi dari rencana minus 300 waktu saya belum datang kan saya menerima anggaran itu minus 300. Saya bilang tidak ada rencana minus. Untuk negatif. Saya mau positif. Nah, kami buktikan di akhir selesai kami waktu itu plus 144. Dan waktu itu ya pelayanan BP Batam
juga semakin membaik. Nah ini silahkan ditanyakan kepada para pengusaha yang banyak berhubungan dengan kami waktu itu, apa yang mereka rasakan. Nah jadi ya itulah apa ya karena saya terpaksa harus ngomong begini karena ditanya oleh Bang Tommy. Bukannya mau sombong tapi ya itu adalah bukti track record yang bisa dilihat dari data yang ada. Jadi tapi kuncinya tadi kerja keras dan komitmen terhadap janji yang dibuat. Ya, karena waktu itu saya janji waktu saya datang ditugaskan 2 tahun 7%. Tahun pertama 4,5, tahun kedua 7. Tapi tahun pertama tadi sudah tercapai, kita 4,7%. Tahun keduanya ya karena sudah harus kembali ke Jakarta, jadi tidak bisa meneruskan untuk mencapai 7%. Tapi sebenarnya kalau dengar podcast yang Pak Lu kita kemarin di bulan Mei, apa yang kita tanyakan juga sebenarnya jawabannya tetap konsisten. Tetap konsisten ya. Gitu. Jemput bola, kerja keras deh itu. Ini makanya tadi saya gotong royong. Ya, Sama-sama. itu selalu sama. Oke, mungkin kalau Pak Basit sendiri Pak, kesuksesan menurut Bapak mungkin yang pada saat memimpin sekolah ya, Bapak kan lebih banyak di bidang pendidikan. Nah itu apa tuh Pak? Ya kita untuk sukses itu harus disiplin ya. Disiplin. Jadi apa yang kita sudah tuangkan dalam aturan, kita harus senantiasa kontrol dan melakukan terus perbaikan. Ya. Tadi setelah kami tes kesehatan, ada testimoni yang diminta oleh pegawai dari rumah sakit. Saya langsung mengatakan, loh ini pelayanan luar biasa. Kalau seperti inilah saya lihat, nggak perlu lagi orang pergi ke Melaka, nggak perlu lagi pergi ke Johor. Ini the best. Begitu ada orang sakit datang, jemput, ya bapak sakit apa, bapak dilayan sedemikian. Namanya orang sakit ya harus dilayan. Itu saya baru di Batam ini, Pak, baru pelayan seperti itu tadi. Ya, mungkin karena kita calon pejabat, jadi dilayan sedemikian ya. Tapi yang kita inginkan kepada masyarakat kecil, masyarakat yang susah itu diperlakukan seperti itu. Itu harus. Ya itu yang saya betul kata Pak Basit. Saya harapkan justru kalau biasanya masyarakat di atas yang jadi prioritas, kami mau masyarakat di bawah yang jadi prioritas di dalam pelayanan itu nanti. Oke Pak, mungkin ini nggak sabar kita mau melihat pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners ya, yang banyak bertanya. Ini ada, boleh digedein. Oke, Said Herman, Rempang Galang berstatus quo. Tanah luas tidak tergarap. Apa rencana Pak Lukita Basit agar lahan seluas Rempang Galang tetap produktif?